Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini saya akan membahas materi tentang cermin. Pelajaran IPA SMP MTS kelas 8. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Indikatornya adalah menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama kita belajar tentang cermin datar. Perhatikan gambar cermin datar, kemudian benda diletakkan di depan cermin datar. Apa yang terjadi? Maka akan terbentuk bayangan. Bayangannya ada di belakang cermin. Dengan sifat bayangan, yang pertama adalah bayangannya maya, ya maya. Tegak karena di sini bendanya tegak, kemudian bayangannya juga tegak dan sama besar. Ini benda ukurannya sekian, bayangannya juga ukurannya sekian. Jadi sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, sama besar. Kemudian kalau kanan kirinya maka akan berkebalikan. Yang di sini kanan maka yang di sini jadi kiri. Kemudian untuk jarak benda dan jarak bayangannya. Kalau kita ukur dengan penggaris, misalnya bendanya di situ, misalnya saya letakkan benda di 100 ya, benda di 100 cm. Maka ini di 100, 100, maka bayangannya yang terbentuk juga di 100 cm. Maka jarak benda sama dengan jarak bayangan. Kemudian berikutnya bagaimana cara melukiskan pembentukan bayangan pada cermin datar. Kita misalkan pakai objeknya ini saja ya, yaitu anak panah. Ya, caranya adalah dengan melihat sinar datang dan sinar pantul yang memenuhi hukum pemantulan cahaya. Perhatikan misalnya begini. Yang pertama di kepalanya. Ini sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan juga sejajar sumbu utama. Ini adalah sinar pantulnya. Kemudian yang kedua, sinar datang ini sinar datang membentuk sudut dengan ini sebagai garis normalnya, maka akan dipantulkan sama dengan sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga akan menghasilkan sinar pantulnya ke bawah. Maka sinar pantul kedua ini tidak akan bertemu, sehingga kita perpanjang ke belakang, maka akan bertemu di sini. Disinilah letak bayangannya. Bayangan yang terbentuk adalah hasil dari perpotongan perpanjangan sinar pantulnya. Maka sifatnya adalah maya. Kalau saya ganti jadi objek seperti ini, nah seperti itulah hasil pembentukan bayangan pada cermin datar. Mudah ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke cermin lengkung. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang cermin cekung. Nah, kita akan pelajari dulu jika ada benda berada di depan cermin cekung, yang namanya cermin, ini bentuknya cekung, bagian dari lingkaran, kemudian pastinya lingkaran ini memiliki eh, pusat kelengkungan, begitu ya. Jadi, misalnya ini adalah cermin cekung yang saya buat dengan jari-jari kelengkungan cerminnya adalah 160 cm. Saya ukur ya di 160 cm. Nah, di sana saya beri tanda. Nah, disinilah pusat kelengkungan cerminnya, atau biasanya dituliskan dengan M, titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian kalau kita ukur ini adalah 160, maka jika dibagi 2, maka di tengah-tengahnya di sini di 80 itu adalah ada titik fokus. Jadi titik fokus itu adalah
setengah dari jari-jarinya ya. Oke. Nah, di sini kita gambarkan sudah ada cermin, kemudian ada titik fokus, titik pusat kelengkungan cermin, kemudian dari F ke cermin itu adalah jarak fokus, kemudian dari titik pusat kelengkungan cermin atau M sampai ke cermin itu adalah jari-jari kelengkungan. Kemudian benda bisa berada di antara cermin dan titik fokus, maka kita di sini menamakan benda berada di ruang satu. Jadi kita akan mengenal ruang-ruang benda dan ruang bayangan. Jadi ruang satu itu adalah ruang di antara titik fokus dan cermin. Kemudian kalau di sini, maka di sini dikatakan benda berada di ruang 2, yaitu ruang yang ada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian kalau di lebih dari 2F atau lebih dari M, maka benda dikatakan berada di ruang 3. Jadi ini ruang 1, ini ruang 2, yang ke sana ruang 3. Sedangkan yang di belakang cermin ini adalah ruang 4. Kemudian yang berikutnya kita akan melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung dan kita harus tahu tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung untuk bisa melukiskan bayangan yang terbentuk. Yang pertama, perhatikan yang paling atas. Sinar datang sejajar sumbu utama, jadi ini sumbu utama, maka sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu sinar yang pertama. Kemudian sinar yang kedua yang melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, itu sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang ketiga di sini enggak ada, jadi saya buat sendiri. Maka di sini nanti ada sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Sehingga dari 3 sinar istimewa itu, kita bisa melukiskan pembentukan bayangan dengan memilih 2 sinar istimewa. Misalnya, kita milih untuk melukiskan pembentukan bayangan dengan benda misalnya berada di ruang 3. Ini saya meletakkan benda ada di ruang 3 ya. Maka dengan dipilih 2 sinar istimewa tadi, maka akan terbentuk perpotongan sinar pantul di sini. Sehingga benda yang di sini di ruang 3 terbentuklah bayangan di ruang 2 antara M dan F. Seperti ini. Jadi kalau kita geser ke belakang pun sepanjang ruang 3, maka lihat bayangannya, bayangan selalu berada di ruang 2 di sini gitu ya. Nah, lihat. Oke. Sedangkan kalau ada benda di ruang 2, lihat bayangan yang terbentuk dengan melukiskan sinar istimewanya yang pertama. Sinar datang secara sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan secara sumbu utama. Maka sepanjang benda berada di ruang 2, maka bayangannya terbentuk di ruang 3. Gitu. Jadi jumlah ruang benda ditambah dengan ruang bayangan adalah 5. Kalau kita taruh benda berada di titik pusat kelengkungan di M, maka bayangannya juga di M. Oke, kalau di F tidak terbentuk bayangan. Lihat, per antara 2 sinar pantulnya tidak bertemu dan perpanjangan sinar pantulnya juga tidak akan bertemu. Jadi ini tidak terbentuk bayangan. Kemudian kalau bendanya ada di ruang 1, maka lihat bayangannya ada di ruang
ruang 4. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Sekarang menentukan sifat bayangannya. Yang pertama, di benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Maka karena di belakang cermin, maka sifatnya maya. Maya tegak karena posisinya sama tegaknya dengan benda, maka maya tegak dan diperbesar. Kemudian kalau di ruang 2, sifat bayangannya adalah nyata karena apa? Karena ada di depan cermin. Nyata tegak diperbesar. Kalau diletakkan benda itu di M, di pusat gelenggungan cermin, maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik sama besar. Kemudian sekarang kalau ada di ruang 3 bendanya, maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Demikian tentang cermin cekung. Oke, yang berikutnya adalah cermin cembung. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada cermin cembung, benda ada di depan cermin cembung. Sama seperti yang tadi, ini adalah sumbu utama. Kemudian ini adalah titik fokusnya ada di dalam cermin atau di belakang cermin di sini. Sehingga ruang satunya ada di dalam cermin, sehingga yang di depan cermin adalah ruang 4. Maka benda selalu berada di ruang 4. Oke, enggak ada ini ya. Perhatikan, saya letakkan benda di ruang 4. Untuk melukiskan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, maka kita akan mengenal 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, lihat gambar yang paling atas. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan oleh cermin cembung itu seolah-olah dari titik fokus. Jadi dari sini ke sana. Itu ya. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat gelenggungan cermin. Jadi disinilah titik pusat gelenggungannya. Kalau kita gariskan ini enggak ada garisnya ya. Gariskan ke sana menuju sini, maka nanti akan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat gelenggungan cermin. Gambarnya ada di video paling belakang video ini ya. Nanti saya cantumkan gambar sinar-sinar istimewanya. Nah, dari 3 sinar istimewa tadi itu, maka kita pilih 2 sinar istimewa untuk melukiskan pembentukan bayangannya. Misal, ini sudah terbentuk bayangan langsung ya. Misalnya saya letakkan benda ada di sini. Benda ada di sini. Maka bayangannya akan ada di dalam cermin atau di belakang cermin. Yang pertama, kita pilih sinar istimewa yang atas sendiri ini, yang dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, kita pilih yang ini ya, yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka kita lihat sinar pantul keduanya ini, satu yang ini, dua yang ini, maka kalau diteruskan tidak akan bertemu karena semakin menjauh. Maka kita teruskan ke belakang. Ini adalah perpanjangan sinar pantulnya. Yang pertama, yang kedua, sehingga akan berpotongan di sini, maka disinilah letak bayangan terbentuk. Maka bayangannya yang terbentuk sifatnya adalah dilihat, ini saya ubah-ubah, saya geser-geser letak bendanya, maka bayangannya selalu di situ. Jadi benda selalu berada di ruang 4, maka bayangan selalu berada di ruang 1. Nah, ruang satunya ada di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya, tegak, diperkecil. Hanya satu sifat bayangan yang dibentuk oleh
cermin cembung, berbeda dengan cermin cekung tadi. Demikian cara melukiskan pembentukan bayangan pada cermin. Kemudian berikut ini adalah gambar-gambar sinar istimewa pada cermin. Yang pertama, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang merah ini adalah sinar datang, kemudian yang hijau ini adalah sinar pantul. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui, jadi ke sana ya, ke sana melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin juga. Jadi ini ada sinar ke sana, dipantulkan lagi ke sana lagi. Itu sinar istimewa pada cermin cekung. Yang kedua, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, ini ada cermin cembungnya ini. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi ini terus pantul ke sana. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin. Ini pusat kelengkungan cermin. Jadi sinarnya dari sini menuju sini, menabrak cermin, maka akan dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat kelengkungan cermin juga. Jadi ke sana, kemudian pantulkan lagi ke sana. Sinar datangnya berimpit dengan sinar pantulnya. Jadi inilah 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.